Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya tentang pola kalimat ya, di bab terakhir ini tentang adabul akli atau adab makan. Ini ada pola kalimatnya, silahkan nanti diperhatikan videonya sampai selesai supaya kalian memahaminya. Kemudian nanti juga ada bacaan tentang adab-adab makan, tolong diperhatikan dan juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari karena itu adalah kebaikan untuk kalian semuanya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca dulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Silakan disimak, dibuka halaman apa ini 77 ya, dan seterusnya. Kita mulai dari pola kalimat yang pertama, at-tarkibu, pola kalimat. Pola perubahan kata kerja. Kata kerja itu fiil untuk orang ketiga atau ghaib atau ghaibah. Ghaib itu untuk laki-laki yang tidak ada, ghaibah itu untuk perempuan yang tidak ada. Ghaib itu kan nggak terlihat ya. Untuk itu ini ada perubahan kata kerja. Kata kerjanya ini berubah. Contoh, da'a itu doa. Kalau dia laki-laki berdoa ya berarti da'a. Kalau mereka laki-laki berdua ya da'awa. Ini ya. Kemudian kalau mereka laki-laki berdoa da'awu, ada tandanya. Nah, apa tandanya? Tolong perhatikan. Da'a ini fi'il ya. Kemudian ini terdiri dari 3 huruf, da'ain ya ya. Da'a panjangnya. Da'awa ini tambah alif di belakang, nasya ya, sakoya ya. Kemudian untuk hiya ditambah tak yang dikasih sukun. Kemudian di huma untuk mereka perempuan berdua ya, ini ditambah tak dan alif, dan untuk huna ditambah nun ya, nun di belakangnya. Sudah ada tandanya ini warna merah ya, ada warna merah di buku kalian, sudah ada. Jelas ya anak-anak ya. Oke, ini seperti yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Kemudian untuk yang kedua, pola perubahan kata kerja untuk orang kedua. Kalau tadi orang ketiga, ini orang kedua, kamu artinya. Kalau ketiga kan bisa mereka ya. Kalau kedua itu kamu. Kamu artinya apa? Mukhotob atau mukhotobah, orang yang diajak berkomunikasi. Kalau kita berkomunikasi tentu dengan kamu gitu kan, kita menyebutnya ya. Kamu sudah makan, kamu ngapain, kamu sedang apa. Ini berarti menggunakan kata kerja kamu atau orang kedua. Nah, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kamu laki-laki, kalian berdua. Kamu perempuan, kalian berdua perempuan. Dan untuk jamak atau untuk yang banyak orang, kalian yang banyak orang adalah antum dan antuna. Perbedaannya di mana? Lihat tulisan huruf yang dikasih warna merah di belakangnya. Kalau anta, da'auta, tanya di sini menunjukkan kamu laki-laki. Da'autuma, tuma di sini menunjukkan kalian berdua laki-laki. Da'autum, tum di sini menunjukkan kalian laki-laki banyak. Da'auti untuk kamu perempuan, seorang ya. Da'auti kamu perempuan. Kalian berdua untuk 2 orang perempuan da'autuma, dan untuk banyak atau kalian perempuan yang banyak adalah da'autunna gitu ya. Dan seterusnya, lihat di perubahan huruf terakhirnya. Soalnya nanti juga ada soal yang demikian ya, suruh menuliskan perubahan kata kerja sesuai dengan dhamir atau kata ganti orangnya. Kemudian yang ketiga, pola perubahan kata kerja untuk orang pertama atau orang yang sedang bicara, mutakalim, mutakalimah ya. Ana itu saya, kita itu kita, nahnu itu kita. Jadi kalau kita bicara kan kadang menggunakan saya ya kan. Kemudian kita itu, ini perubahan katanya atau kata kerjanya seperti ini. Kalau kita atau saya sedang bicara atau saya sedang berdoa menggunakan tu di belakang ditambah tu. Tadi kan da'a ya, da'autu ya. Kalau anta kan da'auta. Nah, untuk saya da'autu ya.
menggunakan tu. Kemudian untuk nahnu menggunakan na dengan alif panjang, da'auna, ya, kita berdoa. Da'autu, saya berdoa. Da'auna, kita berdoa, dan seterusnya. Paham ya anak-anak ya? Silakan dicek dibaca lagi. Kemudian untuk pola keempat, kata ma yang ditulis sebelum fi'il mandi memiliki arti tidak, ya. Fi'il mandi itu adalah kata kerja yang sudah terlewat atau sudah pernah dilakukan, sudah lampau. Nah, kemudian ini contohnya, saya tidak lupa untuk mencuci tangan. Manasitu an ghusaltul yada. Artinya ma di sini itu bukan artinya apa, tapi artinya tidak, ya. Saya tidak lupa. Nasi itu lupa. Nasi itu saya lupa. Tapi karena ada ma di sini, jadinya saya tidak lupa. Bacanya dari dhamir yang di belakang ini, kata kerja yang mutakalim ini, ya, kata kerja ganti kata kerjanya ini. Nasi itu tuh di sini adalah dhamirnya ana tadi, ya. Nasi itu kan artinya lupa, ya. Saya tidak lupa, tidaknya itu ma di sini artinya. Saya tidak lupa an ghusaltul yada, untuk mencuci tangan. Jelas ya? Nah, kemudian untuk qiraahnya perhatikan adabul akli, ya, adab-adab makan atau tata cara makan yang sopan, yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Awalan, yang pertama, ghusalnal yada bisobun, ya, cuci tangan kita dengan sabun, ya, supaya kumannya mati. Sanian, yang kedua, akhadna sokhna wal mil'aqati, ya. Kemudian apa? Akhadna, kita mengambil piring dan sendoknya, diambil dulu piring dan sendoknya. Kemudian salisan, ketiga, akhadna ruza bil maqdahi, artinya kita mengambil nasi dengan centong. Jangan sampai kita mengambil nasi dengan tangan, ya, dengan sesuatu barang yang bukan diperuntukkan untuk mengambil nasi dengan centong, ya. Kemudian robian, yang keempat, akhadnal khadra wal idama, artinya kita mengambil sayuran dan lauknya, ya, dan lauk pauknya. Kemudian yang khamisan, kelima, jalasna alal kursi wama akalna bil qiyami, artinya kita duduk di atas kursi. Kalau makan itu duduk, ya, tidak berdiri. Wama akalna bil qiyam, dan kita makan tidak, ma di sini tidak tadi, ya. Kemudian kami makan, ya, kita makan tidak bil qiyam, tidak dengan berdiri. Sadisan, yang keenam, da'aunallah, kita berdoa kepada Allah. Bismillah, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, seterusnya. Ini diartikan boleh, tidak diartikan juga boleh. Ya Allah, bismillah dengan menyebut namamu. Allahumma, ya Allah, Rabb, Allahumma barik lana, berkailah kami fima rozaqtana, terhadap rezeki yang kau berikan pada kami, dan seterusnya. Sabian, yang ketujuh, akalna bil hudu'i wa ma tarakna ta'am. Akalna bil hudu'i wa ma tarakna ta'am, kami atau kita makan dengan tenang dan kami tidak meninggalkan atau menyisakan makanan. Jadi kalau makan itu tidak boleh disisakan, itu nanti termasuk orang-orang yang tidak syukur nikmat karena makanannya itu dibuang sia-sia, harus dihabiskan. Kalau mengambil itu disesuaikan dengan porsi makannya masing-masing, artinya kalau biasanya satu centong, ya sudah, kalau kurang mending nambah lagi daripada ngambil banyak ternyata tidak kuat menghabiskannya. Nah, itu namanya mubazir. Ingat, orang yang mubazir membuang makanan itu, ya, adalah termasuk temannya syaitan, ya. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin, sesungguhnya orang yang mubazir atau berlebih-lebihan, ya, membuang sesuatu yang bisa dimanfaatkan, itu adalah mubazir. Artinya apa? Ya, tidak ada bermanfaatnya, jadi itu temannya setan. Hati-hati ya untuk makannya, ya, mending nambah lagi daripada makannya berlebihan. Syaribnal ma'a qalilan kofa qalilan, kami atau kita minum air, minum minuman, ya, sedikit demi sedikit, ya. Jadi kalau minum itu tidak langsung banyak gitu, supaya perut kita itu tidak kaget. Jadi pelan-pelan. Rasulullah menyampaikan pada kita kalau minum itu 3 tegukan terus berhenti sejenak. Kalau masih pengen lagi,
ya minum lagi, tapi tidak langsung glok gitu ya, tidak, tapi ada aturannya ya, 3 tegukan. Kalau masih pengen lagi ya minum lagi gitu, per 3 tegukan gitu ya. Hamidnallaha ba'dal akli, artinya kami bersyukur kepada Allah setelah makan. Alhamdulillah. Nah, anak-anak itu sudah selesai untuk materinya. Sekarang untuk evaluasi atau latihan tamrinat ya, silakan kalian garis bawahi jawaban yang paling benar menurut kamu. Artinya kalian itu harus tahu artinya yang pertanyaan ini dulu supaya kamu bisa menjawab. Dan jawabannya ini semua sudah ada di jawaban di qiraah yang pertama maupun yang kedua. Silakan kalian kerjakan dan kirimkan fotonya, di foto lalu kirim ke link Google Form ya, sampai terakhir ini halaman 81. Nah, itu aja anak-anak, semoga kalian bisa memahaminya. Kalau terlalu cepat silakan diulang videonya ya, dan dicatat hal-hal atau istilah yang penting supaya kalian tidak lupa. Semoga bermanfaat ilmu yang hari ini telah kalian sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditunggu mengerjakan dan pengiriman tugasnya ya. Ilal liqa, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.